semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf, buktikan kitab mana yang asli dan palsu, dan kita akan berdialog lewat YouTube. Yang kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Jadi mereka menetapkan standar janda, Pak. Mereka mengatakan, ini buku-bukunya ada peringkatnya. Tapi ternyata ketika Bapak Muhammad KC memberikan kebenaran, ini kitab kuning bertentangan dengan apa yang ada di Quran, mereka membela kitab kuning. Ini urutan keberapa nih kitab kuning? Ya. Dan kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka Bapak Muhammad KC sudah memberikan dalil yang benar. Yang kedua, kalau kalian menistakan orang Kristen, kalian selalu menyatakan ini ada ayatnya. Jangan tersinggung dong. Kan ada ayatnya di dalam Quran kalau kalian dikatakan kafir, binatang ternak. Kalian menista Rasul Paulus, mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, ada jin kafir, disalib. Itu karena ada ayatnya. Maka jangan sakit hati teman-teman. Kalau saya katakan bahwa yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Dan saya tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa dalil Alkitab. Karena itu adalah buku iman yang saya pegang. Ya, setelah Yesus tidak ada datang lagi nabi kecuali nabi palsu. Kedua, kalian selalu menista Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kami terima dan kami akui kerasulannya. Sama seperti kalian mengakui Muhammad. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Quran, kalian mengatakan bahwa taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Pada waktu saya mengatakan ini, kemudian kalau menista Rasul sama dengan kamu menista Allah. Kenapa kami tidak boleh mentaati Rasul Paulus? Ya, berikan saya jawabannya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Oke teman-teman sekalian, kita harus menjadi Laskar Kristus, bukan untuk menyerang orang, bukan untuk melapor-laporkan orang, dan juga bukan untuk menistakan orang. Ya. Jadi kita menjadi Laskar Kristus yang menebarkan tentang kebenaran dan disertai dengan penuh cinta kasih sayang. Seperti yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Dan itulah yang akan kita salurkan buat sesama kita. Bahkan kepada musuh kita sekalipun, Yesus ajarkan bahwa kita harus mengasihi mereka, berbuat baik kepada mereka. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memviralkan ya satu video petobat baru. Saya tidak bilang dia murtadin, memang dia asal Muslim, tapi dia masuk Kristen. Sekarang dia menjadi Laskar Kristus, teman-teman, yang menebarkan tentang kebenaran dan juga menjawab semua fitnah dan penistaan yang dilakukan oleh ustadz yang di luar sana. Jadi teman-teman sekalian, kita dihebohkan dengan berbagai macam laporan-laporan penistaan agama terhadap polisi. Tapi tidak ada pembelaan satupun saya lihat teman-teman. Saya coba lihat referensi YouTuber dari Muslim yang menjawab apa yang diklaim oleh Bapak Muhammad KC. Untuk membuktikan bahwa Muhammad tidak dekat dengan jin. Dan juga untuk membuktikan bahwa ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad ini masuk surga. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad KC yang berkata Muhammad tidak masuk surga. Sesuai dengan data yang dia sampaikan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Karena muncul Muhammad KC yang lain teman-teman sekalian. Muhammad KC dibatasi saat ini sudah tidak bisa lagi berapologetika. Dan muncul Muhammad KC yang baru, tapi ini berjenis kelamin perempuan, yaitu Ibu Sofiantul. Ya, saat ini dia memberikan sebuah pertanyaan yang menurut saya simpel-simpel aja kepada seluruh ulama yang ada di Indonesia, para ustadz yang ada di Indonesia, dan dia tekankan terutama mereka yang mu'alaf. Siapa saja mereka? Ustadz Mujir, Ustadz Nababan, Ustadz Bangun Samudra, Irene Handono, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Ali Mustafa, Ustadz Felix, dan begitu banyak lagi. Terlebih Stephen Indra Wibowo. Ya. Oke, silakan ditanggapin apa yang disampaikan oleh Ibu Sofia yang ada berikut ini. Kiranya teman-teman sekalian ya punya jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya bagi teman-teman saya yang Muslim. Saya mau lihat seperti apa kalian bisa membela atau meluruskan jika apa yang dipertanyakan atau yang diklaim oleh orang-orang Kristen tentang Nabi kalian dan juga kitab suci Al-Quran. Oleh karenanya, kita langsung saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang menjadi pertanyaan dari
Ibu Sofia yang ada berikut ini. Terutama kepada kemarin saya berdialog dengan Media Channel. Dia mengatakan, waktu saya mengutip sirah Nabawiyah bahwa Nabi Muhammad itu dicekik, dia tidak terima. Dia mengatakan ini adalah buku dengan otoritas ketiga. Kemudian dia memberi pelajaran kepada kita semua. Katanya Quran adalah buku dengan otoritas pertama. Kemudian kalau kedua setelah itu adalah hadis. Kalau ada hadis yang bertentangan, hadis dibuang. Kemudian setelah itu sirah. Kalau sirah bertentangan dengan Quran, dengan hadis, sirahnya dibuang. Kemudian baru tulisan-tulisan ulama. Kemudian saya bertanya kepada kalian para muslim seluruh Indonesia, para Abdul, kitab kuning ini urutan buku keberapa yang kalian mau pertahankan? Media Channel jawab, kamu tadi di channelnya Bu Uti mengatakan polisi saja merujuk kepada kitab kuning. Kita harus belajar kitab kuning. Tapi kemarin, waktu kamu berdialog dengan saya mengenai nabimu dicekik, kamu mengatakan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka sirah dibuang. Saya bertanya kitab kuning urutan otoritas buku keberapa? Kalau di dalam Quran, seperti yang Pak Muhammad KC katakan, sholat 3 kali, hadis 5 kali, maka hadismu harus dibuang. Ya, apalagi kitab kuningmu, ya. Saya makanya mempertanyakan standar jandamu ini. Ya, jangan sering sama janda ya. Tantangan saya untuk semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf. Buktikan kitab mana yang asli dan palsu dan kita akan berdialog lewat YouTube. Yang kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Jadi mereka menetapkan standar janda, Pak. Mereka mengatakan ini buku-bukunya ada peringkatnya. Tapi ternyata ketika Bapak Muhammad KC memberikan kebenaran, ini kitab kuning bertentangan dengan apa yang ada di Quran, mereka membela kitab kuning. Ini urutan keberapa nih kitab kuning? Ya. Dan kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka Bapak Muhammad KC sudah memberikan dalil yang benar. Yang kedua, kalau kalian menistakan orang Kristen, kalian selalu menyatakan ini ada ayatnya. Jangan tersinggung dong. Kan ada ayatnya di dalam Quran kalau kalian dikatakan kafir, binatang ternak. Kalian menista Rasul Paulus, mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, ada jin kafir, disalib. Itu karena ada ayatnya. Maka jangan sakit hati teman-teman. Kalau saya katakan bahwa yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Dan saya tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa dalil Alkitab. Karena itu adalah buku iman yang saya pegang. Ya, setelah Yesus tidak ada datang lagi nabi kecuali nabi palsu. Kedua, kalian selalu menista Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kami terima. Dan kami akui kerasulannya. Sama seperti kalian mengakui Muhammad. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Quran, kalian mengatakan bahwa taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Pada waktu saya mengatakan ini, kemudian kalau menista Rasul sama dengan kamu menista Allah. Kenapa kami tidak boleh mentaati Rasul Paulus? Ya, berikan saya jawabannya. Ketika saya menanyakan ini kepada Muslim, dia nggak bisa jawab, lalu lari keluar dari Zoom. Ya, jadi Rasul Paulus adalah Rasul yang kami akui. Ya, semua tulisannya kami akui. Kerasulan Rasul Paulus diteguhkan oleh Rasul Petrus yang merupakan penatua jemaat pada waktu itu. Dan tidak ada satupun dari suku guru jemaat, baik Petrus, Yakobus, maupun Yohanes yang bertentangan dengan Rasul Paulus. Ya, jadi kalau kalian menista Rasul Paulus, saya akan gantian menista Rasul kalian. Ya, nah sekarang kalian, ya para YouTuber, sekali lagi yang mengaku kristolog, saya mengatakan dengan jelas, selama kalian masih kepo sebagai kristolog, membahas Alkitab kami, ya, mengatakan Alkitab kami palsu, kalian membuat seri berseri-seri berepisode seperti Jeritan Hati Seorang Istri, ya, maka saya juga akan membuat episode Jeritan Hati Sofiatul, ya. Saya tidak akan pernah berhenti membahas Quran dan hadis kalian. Makanya saya kemarin mengatakan sama Pak John siapa tadi Muslim. Saya mengatakan, kalau kalian mau kami diam, tidak usah membahas Alkitab atau Quran kalian. Kalian berhenti di YouTube, membahas Alkitab kami. Dia mengatakan, oh nggak bisa dong, kami harus... Kalian berhenti, stop menistakan agama Kristen di masjid-masjid lewat khutbah-khutbahmu. Ya, jangan kepo sama Alkitab, jangan kepo sama Kristen. Urusin agamamu sendiri, urusin umatmu sendiri. Dia mengatakan nggak bisa. Kami nggak bisa. Loh, kalau kalian nggak bisa, apa haknya kalian membuat kami harus berhenti bicara? YouTube adalah speaker corners kami, kebebasan berpendapat kami. Ya, kalau kami berhadapan dengan kalian itu main tebas leher. Tahu nggak sih? Ya, dan itu sudah kita buktikan. Kalian adalah orang-orang anti kritik. Ya. Jadi urusan debat agama di YouTube, ya,
Saya menghimbau kepada MUI, kepada Menteri Departemen Agama, nggak usah ngurusin YouTube. Ya, kamu urusin aja ya yang lain-lain, nggak usah ngurusin debat agama selama tidak menistakan simbol-simbol negara. Biarlah YouTube menjadi ajang kebebasan adu argumentasi. Ya, kami akan menyajikan data-data bukan berdasarkan asumsi. Dan biarlah pemirsa semua yang menyimpulkan. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin, Pak, dan kebebasan berpendapat dijamin. Ya, kami mempunyai hak jawab kalau kalian mengutik-ngutik ayat-ayat Alkitab, mengaku sebagai kristolog, membicarakannya di YouTube, ya. Kalian udah ngaku muslim, tapi kalian kepo, ngutip-ngutip Alkitab, maka siapa kalian yang berhak dan menstop kami bicara tentang Quran dan hadis kalian? Saya rasa itu aja, Pak.